Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feni, jurusan Bimbingan dan Konseling, NIM 2498022158, peserta PPG dalam jabatan guru tertentu, piloting 3, Universitas Negeri Semarang. Baiklah, saya akan melaksanakan layanan bimbingan konseling format klasikal. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi anak-anakku semua. Baik, Bu. Bagaimana kabarnya? Baik, Bu. Sehat semua? Sehat, Bu. Ada yang lagi sakit? Ada, Bu. Oke, bagus. Hari ini seperti biasa, kita mulai pembelajaran kita dengan membacakan doa agar kegiatan kita berjalan lancar dan bernilai ibadah untuk kita. Oke, ketua silakan dipimpin doanya. Baiklah, untuk memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita membaca doa menurut yang kita maksud. Berdoa, mulai. Oke. Ada bagian yang buat ini? Ada yang lagi sedih? Ada juga? Ada yang lagi kecewa? Tepuk tangan yang kecewa, paling keras suaranya. Oke, ternyata banyak yang lagi kecewa ya. Nah, di sini fungsi ibu ingin membuat anak ibu semuanya bahagia. Oke, siap untuk bahagia? Siap, Bu. Nah, ibu mengecek kehadiran dulu nih. Lengkap ya? Hadir semua? Hadir. Tidak ada yang hafal? Iya, Bu. Oke, bagus. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Oke, hari ini kita akan melaksanakan layanan tentang apa tadi? Kenakalan remaja. Mendengar kata kenakalan remaja, apa yang terpikirkan? Apa yang terbayangkan sama itu? Oke? Pergaulan seks. Pergaulan seks bebas. Ada apa di sekolah? Merokok di sekolah. Tawuran. Narkoba. Bully. Banyak ya? Iya, Bu. Nah, yang mendengar kata kenakalan remaja langsung banyak keluar kasus di kepala. Ya, seperti itu? Iya. Nah, tujuan kita membahas tentang kenakalan remaja yaitu ada 4. Yang pertama, anak ibu semua mampu menelaah definisi apa itu kenakalan remaja. Yang kedua, Anda semua mampu merumuskan penyebab kenakalan remaja. Yang ketiga, mampu menganalisis apa saja sih dampak dari kenakalan remaja. Nah, yang terakhir yang paling penting, anak ibu mampu mengatasi perilaku kenakalan remaja itu sendiri. Sebelum mulai pembahasan kita tentang kenakalan remaja, ibu mau ngecek semangat kita terlebih dahulu. Silakan semuanya berdiri. Kita akan melaksanakan tepuk 1, 2, 3, 4, 5. Silakan perhatikan ibu sebentar. Tepuk 1 di depan. 2, kanan kiri. 3, kanan kiri, kanan kiri depan. 4, kanan kiri. 5, kanan kiri depan. Paham? Paham. Oke, kita mulai. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Lebih cepat. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Oke, silakan duduk semua. Tadi semua. Sudah semangat? Sudah. Kita lanjut.
mereka dengan kesepakatan kelas dari awal. Yang pertama, kita saling menghargai. Kalau ada teman yang ngomong, kita harus bagaimana? Mendengarkan. Kalau ibu yang ngomong, kita harus bagaimana? Memperhatikan dan mendengarkan. Yang kedua, mengangkat tangan sebelum mengumumkan pendapat. Setelah ditunjuk baru ngomong. Yang ketiga, tidak menggunakan ponsel selama pembelajaran kecuali ibu yang minta atau dibutuhkan saat pembelajaran. Dan yang terakhir, tetap menjaga kebersihan kelas. Nah, kita akan membahas tentang kenakalan remaja nih. Anak ibu siap? Siap. Are you ready? Ready. Oke, next. Nah, apa saja sih kenakalan remaja? Gambar pertama, ini gambar apa? Tawuran. Next, gambar kedua. Narkoba dan rokok. Gambar ketiga. Seks bebas atau pergaulan di luar batas. Next, yang terakhir. Kasus bully, ya. Nah, untuk membahas kasus-kasus yang sudah ada ini, ibu sudah membuat deskripsi kasusnya. Tapi sebelum kita membahas deskripsi kasus, kita akan membahasnya dalam bentuk kelompok. Minggu kemarin ibu sudah membagi kelompoknya? Sudah. Sudah tahu teman-temannya, nak? Sudah. Sekarang silakan duduk sesuai kelompoknya masing-masing. Ya, ini kelompok 1, ini kelompok 2, 3, dan 4. Ibu sudah menyediakan note, silakan ke kelompok depan. Oke, silakan diambil notnya. Ini berisikan kasus ya nak ya, yang akan dibahas. Silakan dibuka dari kelompok 1 awal. Kasusnya tentang apa? Kelompok 1 membahas tentang bully. Kelompok 2 ini pergaulan bebas. Kelompok 3 Rizka, merokok dan narkoba. Kelompok 4 Mayori, tawuran. Oke, sudah tahu semua yang dibahas? Sudah. Nah, silakan dulu ke kelompok. Kita sudah punya kasusnya masing-masing. Ibu akan bagikan. Yang mendapat bullying tadi siapa? Kelompok berapa nak? Kelompok 1. Yang mendapatkan kasus pacaran di luar batas, kelompok berapa tadi nak? Kelompok 2. Kelompok sini. Yang mendapat kasus tentang merokok dan narkoba. Nah, yang mendapat kasus tawuran, silakan. Nah, kira-kira apa sih yang akan kita bahas? Bagaimana sih dengan kasus ini? Mau diapakan sih kasus ini? Nah, silakan diperhatikan. Yang akan kita cari dari kasus yang sudah tersedia. Yang pertama, anggota kelompok menjelaskan pengertian dari kasus yang dibahas. Yang kedua, anggota kelompok merumuskan apa saja yang menyebabkan munculnya kasus tersebut. Yang ketiga, berdasarkan kasus, dampak apa saja yang terjadi terhadap remaja yang nakal itu, keluarga dan masyarakat, dan yang terakhir bagaimana cara penanggulangannya kasus yang didapat. Oke, jadi di dalam kelompok nanti anak ibu berdiskusi, semua anggota kelompok aktif. Yang akan dicari adalah ini semuanya. Nanti setelah selesai diskusi, kita akan mempresentasikan hasil diskusinya. Bisa bagi sini ada pertanyaan? Ya. Paham? Silakan anak-anak ibu dimulai berdiskusinya. Ibu kasih waktu 10 menit untuk berdiskusi. Silakan ditulis langsung di kasus, di deskripsi kasus yang sudah ibu sediakan. Oke, silakan berdiskusinya. Kalau ada yang nggak paham, silakan ditanyakan. Semangat. Silakan digabungkan pemikiran anak ibu dengan anggota kelompok yang lainnya. Kalau ingin bertanya, silakan ke tangan, panggil ibu. Keraskan suaranya. Bagaimana kelompoknya? Aman? Masih semangat ya? Bagaimana hasilnya? Sudah mulai dapat manfaat? Semangat sekalian ikut diskusinya ya. Semua tuh malah bercampur, dapatlah jawaban memecahkan masalahnya. Masih banyak yang belum? Sedikit lagi.
Oke, silakan kerjakan. Tunggu. Ya. Angkat tangannya biar nampak sini. Ya, Kak. Oke, ada yang ingin ditanyakan? Paham ya nak ya tugas pokoknya? Kalau ingin bertanya silakan angkat tangan, jelaskan suaranya. Sudah selesai? Belum? Udah? Udah 2 kelompok yang selesai? Udah? Udah selesai semua? Oke? Udah selesai semua? Kelompok 1 selesai? 2 selesai? 3 selesai? 4 selesai nak? Sudah, Bu. Oke. Nah, karena kita sudah selesai memecahkan pertanyaan ini semua dalam kelompok, sekarang ibu maunya karena ibu tampil presentasikan diskusi kelompoknya secara sukarela terlebih dahulu. Kelompok mana yang mau duluan? Oke, nah kelompok 4 silakan. Oke, silakan kelompok 4 presentasikan hasil diskusinya. Baiklah, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang tauran yang akan disampaikan oleh Mevri. Menjelaskan pengertian dari kasus tawuran. Tawuran adalah perilaku kekerasan antar kelompok remaja dengan kelompok remaja lain. Hal apa saja menurut Ananda yang menyebabkan munculnya perilaku tersebut? Disebabkan karena memimpin antar kelompok, mengadu domba antar kelompok, dan ikut-ikutan. Berdasarkan kasus, dampak apa yang terjadi terhadap remaja itu, keluarga dan masyarakat dapat berdampak, yaitu 1. Putusnya hubungan pertemanan, 2. Terjadinya luka yang dapat berakibat fatal, 3. Mencemarkan nama baik keluarga dan sekolah, dan yang terakhir dapat terkena sanksi hukum. Menurut Anda, bagaimana cara pengulangan kasus tersebut? Banyaknya melakukan kegiatan yang positif, memperbanyak ibadah, dan jangan terlalu emosional, memilih dan bergaul dalam pertemanan yang baik. Baiklah, ada yang mau ditanyakan? Ada yang ingin bertanya? Silakan. Keraskan suaranya. Saya dari kelompok 3 ingin mengasih saran. Saya ingin menambahkan solusi untuk tawuran, yaitu perbanyak kegiatan positif, olahraga, dan kegiatan keagamaan. Dan itu yang harus saya sampaikan. Oke, terima kasih sarannya. Baiklah, hanya itu diskusi kami. Sekian dari presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok 4. Bagus sekali ya hasil diskusi kelompok 4 membahas bagian-bagiannya. Penyebabnya tawuran itu apa? Akibat yang terimanya apa? Dan cara penanggulangannya. Selanjutnya, kelompok berapa yang ingin membahas kasus apa ke depan? Ayo, kelompok berapa lagi? Ya, kelompok 3. Silakan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang merokok dan narkoba yang akan dibacakan oleh Eva. 1. Jelaskan pengertian dari kasus yang dibahas, yaitu narkoba dan merokok adalah perilaku yang melenceng yang menyebabkan pemakaiannya kecanduan. 2. Hal apa saja menurut Anda yang menyebabkan munculnya perilaku tersebut, yaitu pengaruh lingkungan, depresi, tidak mau dianggap cemen, salah pergaulan, dan diajak-ajak teman. 3. Berdasarkan kasus, dampak apa yang terjadi terhadap remaja itu, keluarga, dan masyarakat, yaitu munculnya berbagai penyakit yang mengakibatkan diri sendiri, merusak masa depan, dapat mempengaruhi saudara sendiri. 4. Menurut Anda, bagaimana cara penanggulangan kasus tersebut? Yaitu dengan cara melakukan kegiatan positif, tidak mudah terpengaruh terhadap hal-hal negatif, rajin beribadah, tidak salah memilih pergaulan, dan tidak ikut-ikut mencoba karena ajakan teman.
yang mau memberikan saran tanggapan untuk kelompok 3? Oke, silakan berdiri nak. Perkenalkan dari kelompok berapa? Perkenalkan, saya Zakia Stoulani, moderator dari kelompok 2. Oke. Saya ingin menambahkan contoh zat yang termasuk merokok dan narkoba itu ada ganja. Soalnya ganja juga sering disalahgunakan oleh merokok dan narkoba. Oke, bagus sekali ya tambahan dari Aini. Silakan duduk anak ibu. Oke, masih ada? Oke, silakan tutup kelompok 3. Sekian hasil diskusi kami. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tinggal 2 kelompok lagi. Beri aplaus untuk kelompok 3. Selanjutnya, kelompok berapa? Kelompok berapa dulu coba tunjukkan? Nah, kelompok 2 lebih bulan semangat. Oke, kelompok 2 silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pergaulan bebas yang akan dibacakan oleh Dinda. Pada Dinda, Pergaulan bebas adalah perilaku yang menyimpang dari dan sudah melewati batas. hal apa saja menurut Anda yang menyebabkan munculnya perilaku tersebut? 1. Bias dari praktek biasa emosi. 2. Kurang mengontrol diri. 3. Nilai pergaulan kurang. 4. Gaya hidup kurang baik. 5. Kondisi lingkungan tempat tinggal. Berdasarkan kasus dampak apa saja? Dampak apa yang terjadi terhadap remaja itu keluarga dan masyarakat? Dampaknya stres, rendahnya harga diri, mempermalukan diri sendiri dan keluarga, dijauhi oleh teman-teman dan tetangga. Cara mengatasi pergaulan bebas: 1. Memilih teman yang positif, 2. Perbanyak kegiatan positif, 3. Mendekatkan kepada Tuhan. Oke, hanya itu saja yang kami dapatkan. Apakah ada yang ditambahkan dari hasil diskusi kami? Ada yang memberi saran tambahan? Oke, dari kelompok 1 silakan berdiri. Saya dari kelompok 1 ingin menambahkan saran, yaitu dampak dari pacaran khususnya untuk cowok. Ya, cowok mungkin berpikirnya untuk cewek, sebenarnya kalau mau ngapain gunanya nggak untuk cewek kan. Kalau untuk cowok ada lebihnya yang kena penyakit atau kayak baik ataupun penyakit lainnya. Nah, ini yang saya bisa sampaikan. Terima kasih atas saran dari kelompok. Kelompok 1. Nah, bagus sekali tambahan dari kelompok 1. Ternyata dampak pacaran di luar batas atau seks bebas itu juga terhadap laki-lakinya, bukan hanya perempuan, yaitu penyakit kelamin. Bagus ya nak ya? Itu pengetahuan untuk kita. Oke, selanjutnya masih ada tanggapan untuk kelompok 2. Oke, udah? Baik, sudah jelas? Oke, selanjutnya ditutup kelompok 2. Sampai sini saja hasil diskusi kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul bullying. Selanjutnya materinya akan dijelasin oleh Saudara. Kasus bullying. Seorang siswa bernama Budi kelas 10 mengalami bullying dari teman-teman sekelasnya. Budi memanglah anak yang pendiam dan sulit bersosialisasi karena kurang percaya diri. Awalnya Budi diejek karena penampilannya yang dianggap berbeda. Beberapa teman mengejek rambut dan cara berpakaiannya yang terlihat turun. Selain itu, Budi juga menjadi bahan cyberbullying. Fotonya dijadikan stiker jelek oleh teman-temannya dalam grup chat kelas. Mendapatkan didikan dari situ, Budi hanya diam dan semakin menarik diri. Lama-kelamaan, sampai kepada bumbu yang fisik, seperti kursi yang ditarik saat akan duduk dan marah-marahnya sering disebutkan. Jelaskan pengertian dari kasus yang dibahas. Bullying adalah suatu tindakan kekerasan dan penindasan terhadap seseorang yang lemah. Kalau saja dengan Anda yang menyebabkan munculnya perilaku tersebut, sehingga dari sikap Budi yang membuat dia dibully adalah pendiam dan sulit bersosialisasi serta kurangnya percaya diri, membuli, merendahkan diri orang lain. Berdasarkan kasus, dampak apa yang terjadi terhadap remaja itu, keluarga dan
bersosialisasi, menjaga silaturahmi, dan ikut serta dalam kegiatan apapun yang positif. Baik, sebelum saya lanjut ke sesi tanya jawab atau saran, ada sedikit penjelasan yang belum ada tersebut, yaitu cyberbullying. Mungkin teman-teman bertanya apa itu maksud cyberbullying? Cyberbullying itu adalah seseorang yang membuat kelompok terus menghina temannya yang lain tanpa lebih jelasnya merendahkan temannya yang lainnya dari kelompok. Oke, saya lanjut kepada sesi tanya jawab atau yang memberi saran. Siapa yang memberi saran dapat dijawab oleh Fauzan. Ada yang memberikan pertanyaan, Sar? Oke, silakan. Silakan moderator. Apa dampak hukuman untuk pembuli? Oke, berarti pembuli juga dapat dampaknya ya, bukan hanya yang dibully ya. Apa tadi dijauhi teman ya, Fauzan? Selain itu lingkungan juga korbannya yang selanjutnya atau orang lain akan takut. Nah, orang lain pun takut mendekati pembuli atau pelaku bulinya. Berarti bully atau bullying itu banyak sekali dampaknya. Silakan dulu, Mbak Yudi. Banyak sekali dampaknya, tidak hanya untuk yang dibully, tapi juga bagi pembuli. Nah, masih ada pertanyaan atau tanggapan untuk kelompok satu tentang bullying? Pas? Jelas pembahasannya? Oke, jelas. Silakan itu kelompok satu. Baiklah, hanya itu yang bisa kami sampaikan di depan ini. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah banyak sekali ya dari hasil diskusi kita di kelompok ini. Sekarang Ibu mau perjelas lagi nih, evaluasi nih dari apa yang sudah anak Ibu sampaikan, yang anak Ibu diskusikan tentang kenakalan remaja ini. Silakan diperhatikan. Nah, mari kita ulas kembali tentang kenakalan remaja secara keseluruhan. Kenakalan remaja suatu perbuatan yang melanggar norma, aturan, ataupun hukum dalam masyarakat oleh remaja. Siapa remaja itu, nak? Seseorang dalam masa transisi antara anak-anak dewasa, termasuk nah, kita berada di masa remaja ini, ya. Makanya kita membahas tentang kenakalan remaja. Nah, bullying, tawuran, seks bebas, dan narkoba itu termasuk perbuatan yang melanggar norma, ya, aturan, dan hukum, ya. Nah, setuju nggak semua pihak yang tadi termasuk kenakalan remaja? Sepakat ya? Selanjutnya, ini nih bentuk-bentuk yang sudah kita bahas. Tadi ada tawuran atau berkelahi, ada merokok dan narkoba, ada pergaulan bebas atau hubungan muda-mudi di luar batas, dan yang terakhir tindakan bullying. Nah ini kenapa ya orang-orang atau remaja melakukan kenakalan? Ini penyebabnya. Ada internal, ada eksternal. Tadi banyak anak ibu yang memberikan tanggapan, agamanya kurang kuat bu, keluarganya kurang memperhatikan bu, dia kurang bersosialisasi bu. Nah ini penyebabnya secara garis besar. Ada internal dan eksternal. Internal apa? Dari dalam diri sendiri yang remaja itu. Internalnya yang pertama krisis identitas. Tahu anak ibu nak? Apa nih krisis identitas? Tidak percaya diri. Dia tidak percaya diri. Yang selanjutnya penyebab yang kedua eksternal. Eksternal ini penyebab dari mana? Dari luar. Dari luar. Yang pertama ada siapa? Keluarga. Keluarganya yang mana? Broken home. Apa lagi? Mendapatkan caci maki dari orang tua. Pola asuh yang salah. Nah yang kedua teman sebaya. Ya, teman sebaya itu sangat berpengaruh terhadap perilaku kita sebagai remaja. Ada yang ikut-ikutan, ya, dia sampai bikin komunitas atau dalam lingkungannya dia bikin grup segala macam. Nah, terjadilah tindakan kenakalan remaja. Yang selanjutnya perkembangan iptek. Anda punya HP semua? Punya ya. Nah, HP itu itu perkembangan ipteknya ada positif, ada negatif. Pengaruhnya ternyata nggak positif semua. Positifnya apa? Nah, itu bisa berkomunikasi dengan orang jauh. Banyak relasinya, luas pertemanannya. Nah, negatifnya bisa menyebabkan kenakalan remaja. Contohnya apa? Coba, ya, menonton video yang tidak senonoh atau video pornografi. Nah, itu perkembangan iptek tuh, yang menyebabkan kita menjadi nakal. Sampai di sini ada pertanyaan? Udah pas? Nah, sebelum sampai kesimpulan, Ibu mau minta kesimpulan dari teman Anda. Tapi
Tapi ibu mau anak ibu semangat terlebih dahulu karena pada ngantuk ya. Silakan berdiri semua. Ibu punya permen. Permen ibu ada 3 di satu kelompok. Permainannya sekat, siku, sakit, dan sikat. Oke? Sekat, posisi tangan ibu seperti ini. Siku memegang siku, sakit memegang perut, sikat rebut permen yang dipegang. Paham? Are you ready? Siku, sakit, sekat, siku, sikat. Oke, untuk tangan kita semua. Itu mau minta nih dari sepanjang itu pembahasan kita, siapa yang bisa menyimpulkan pembahasan kita? Oke, dari kelompok 1 awas silakan. Jadi dari pembelajaran kita yang dari tadi itu kita mendapatkan pengertian dari kenakalan remaja kayak suatu perbuatan atau tindakan yang melawan norma. Terus kita menjadi tahu bentuk-bentuk kenakalan remaja, contohnya tawuran, terus pergaulan bebas dan lain-lainnya. Kita juga tahu cara mengatasinya, kita juga tahu sebenarnya internal kayak dari dalam diri itu kenakalan remaja dari dalam diri, apa yang kembalinya dari apapun. Terus kita juga mendapatkan ilmu baru dari buku tentang kenakalan remaja yang lain-lain. Terus kesimpulan lainnya kita bisa melihat teman kita yang maju ke depan dengan percaya diri, mendapatkan penjelasan yang baik dari teman. Terus kita mengasih saran atau belajar mengasih saran atau pertanyaan kepada kelompok yang lain. Oke. Oke, Wak. Bagus kesimpulan dari teman kita? Bagus. Oke. Nah, dari kesimpulan itu, ibu mau anak ibu mengisi. Nah, ibu punya 1 evaluasi hasil dan 1 lagi SKPD beserta ini. Anak ibu silakan diisi ya, ya. Ini untuk melihat seberapa jauh pemahaman anak ibu. Silakan lagi. Nah, silakan diisi. Oke. Sudah selesai nak? Sudah selesai nak? Nah, dah silakan dikumpulkan ke ketuanya masing-masing. Nah, stop kenakalan remaja. Bagi anak ibu yang punya kendala nih menghadapi kenakalan remaja ini, punya masalah segala macam, silakan temui ibu. Boleh kita konsultasi, konseling individual, atau mungkin nanti kita butuh bimbingan kelompok untuk membahas lebih dalam tentang kenakalan remaja ini. Oke? Di sini ada pertanyaan, paham tentang apa itu kenakalan remaja? Paham? Puas dengan diskusi kita hari ini? Oke. Nah, hanya sampai di sini pemahaman kita, pembahasan kita. Nah, anak ibu, sebelum menutup kegiatan, tadi kita buka dengan doa, sekarang kita tutup lagi dengan doa. Silakan. Ini Bapak Ketua. Baiklah, untuk mengakhiri pelajaran kita pada hari ini, mari kita bersyukur menurut bersyukur mulai. Ibu juga sayang kalian. Oke. Kita akhiri kegiatan kita hari ini. Izinkan ibu berpantun. Pergi ke taman memetik melati. Harum semerbak di pagi hari. Sampai bertemu di lain hari. Semoga kasih tak lekang di hati. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.